Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama dalam melaksanakan pembelajaran KBM online pada mata pelajaran fikih. Hari ini kita masih belajar tentang bab puasa Ramadan, yaitu bagian orang yang boleh tidak melaksanakan puasa dan cara menggantinya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang materi orang yang boleh tidak melaksanakan puasa, yuk kita simak penjelasan dari teman Bu Ayu. Oke, pintar. Sekarang kita akan bahas hal-hal atau orang muslim yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Kenapa sih kok ada membahas itu? Karena hukumnya puasa Ramadan adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yakni yang balik dan sudah berakal sehat atau balik dan berakal sehat. Oke, bukan mu'alaf loh ya. Kalau mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu orang Islam yang balik dan berakal sehat. Oke, siapakah saja yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Kenapa orang yang sedang sakit? Orang tersebut nggak semua aku pusing, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak boleh. Tapi orang yang sakit itu kalau tidak mampu berpuasa atau mampu tapi dikhawatirkan akan bertambah parah penyakitnya, maka itu boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang kedua ialah orang yang dalam perjalanan jauh. Maksudnya itu perjalanan jauh itu perjalanan jauh yang ditempuh seperti orang diperbolehkan mengqashar sholat. Nah, jadi tidak untuk maksiat lebih dari 80 kilo. Nah, itu boleh kita tidak berpuasa. Yang ketiga ialah orang tua yang sudah sangat lemah dan tidak mampu berpuasa. Jadi ada orang yang sudah tua sekali, nah dia itu sudah lemah dan tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Kemudian ialah wanita yang hamil dan menyusui. Kenapa? Takutnya dia khawatir terhadap anaknya maupun dirinya sendiri, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang terakhir adalah wanita yang haid dan nifas. Yang haid itu wanita yang sudah balik, biasanya kan ditandai dengan haid, keluarnya darah, itu namanya orang yang haid atau uzur. Kemudian nifas itu orang yang biasanya selesai melahirkan, itu namanya wanita yang nifas. Oke, kemudian ini kan ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, bagaimanakah cara menggantinya? Karena kan puasa Ramadan hukumnya wajib, maka kita harus menggantinya. Begitupun juga sholat fardu, kalau meninggalkannya juga harus mengqadha sholat fardu, gak boleh hanya ditinggalkan saja. Itu bagi orang yang sudah balik dan mukallaf. Oke, bagaimanakah cara mengganti puasa Ramadan? Cara mengganti puasa Ramadan yang pertama yakni mengqadha saja. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan atau orang yang berpergian tadi, musafir. Kemudian yang ketiga ialah wanita yang hamil, yang sedang hamil, khawatir berbahaya bagi dirinya. Kemudian wanita yang sedang menyusui, khawatir berbahaya bagi dirinya. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa takut membahayakan anaknya, itu wajib mengqadha dan fidyah. Kemudian ini yang nomor 5 ialah wanita yang haid dan nifas, itu wajib mengqadha puasa Ramadan. Ini Bu Eva ketinggalan ya nulisnya. Kemudian yang kedua ya ini tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Siapa saja? Membayar fidyah itu apa? Membayar denda. Denda bagi siapa? Yaitu memberi makan orang miskin kurang lebih 3/4 liter beras setiap hari. Nah, yang pertama yakni orang yang sakit tidak harapan untuk sembuh. Jadi ada orang sakit dan nggak ada harapan sama sekali untuk sembuh. Kemudian yang kedua ialah orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, siapa yang mau qadha puasa? Kan nggak ada, makanya dibayar dengan
fidyah. Oke, yang ketiga yakni wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tapi dia juga berdosa. Siapa? Orang yang sengaja membatalkan puasa atau sengaja meninggalkan puasa tanpa ada halangan atau tanpa ada udzur. Aduh, aku lupa, aku tak batal puasa. Nah, itu harus mengganti dengan membayar fidyah dan mengganti puasa. Jadi bayarnya 2, bukan 1 tapi 2. Mengqadha juga sama membayar denda. Oke, dosa pula. Nah, maka dari itu kalau sudah mukallaf atau sudah balik, kita nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali ada halangan atau udzur syar'i. Begitu ya anak-anak. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu yang sholi dan sholihah mendengarkan materi ini dengan baik ya, dan dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan sayang. Baik, kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.